Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Al-ayah. Setelah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kepadanya lah kita wajib memuji dan kepadanya lah kita memohon ampun. Ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada suatu manusia pun yang akan bisa menyesatkannya. Dan ada yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa menyelamatkannya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ada dalam saum kali ini kita dituntut untuk menjadi orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku orang yang beriman, kita tentu harus dan wajib melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa beriman dengan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu ada ciri-ciri. Salah satu cirinya yang Allah kemukakan di dalam surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Nah, ciri orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu adalah Allah memudahkan kepada orang-orang untuk melaksanakan Islam. Sholat subuh gampang, sahur tidak pernah telat. Kemudian ada perencanaan untuk melaksanakan umroh, itu digampangkan. Kemudian juga menjenguk saudara kita yang sakit, hadiah kepada orang yang sudah meninggal, ikhwan kita, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak dimudahkan. Kemudian juga zakat dimudahkan. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri yang pertama adalah yasrah sadroh. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menjalankan ibadah, menjalankan amal soleh. Dan ada pula orang yang oleh Allah diberikan kesempitan. Di lanjutan ayatnya, "Pamayuridillahu ayyudillahu yaj'al sadrohu doyikon harojan." Nah, yang lima adalah orang-orang yang senantiasa oleh Allah disempitkan. Untuk apa? Untuk melaksanakan Islam. Dengan apa? Dengan menyempitkan hatinya. Disempitkan. Edek sholat berjamaah susah. Saum loba alasan. Hayang umroh atau haji tidak pernah ada perencanaan. Karena sempit. Karena akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayudillah, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan disempitkan. Makanya ciri orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu menjadi ciri orang yang beriman adalah yasrah sadrahu. Yaitu apa? Yaitu adanya kemudahan di dalam melaksanakan Islam dan kemudahan di dalam melaksanakan amal soleh. Yang kedua, sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita selaku orang-orang yang beriman. Yaitu adalah apa? Yaitu
apabila kita ayat Allah turun, maka bergetar hatinya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan. Ketika perintah Allah datang kepada manusia, maka manusia benar-benar melaksanakan. Hatinya dengan datangnya Quran itu menjadi lemah lembut hatinya. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis Ibnu Abbas, bahwa ketika turunnya ayat Al-Quran itu, hati kita itu menjadi lembut, menjadi lemah lembut. Bukan menjadi keras hati, tetapi lemah lembut. Adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi hati kita menjadi lemah lembut. Bukan menjadi keras hatinya. Hatinya ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita selaku orang yang beriman wajib melaksanakannya. Jadi minimal dua itu. Itu dikatakan dalam ayat yang tadi, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan benar-benar. Yang pertama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan Islam. Yang kedua, hatinya menjadi lemah lembut untuk melaksanakan amal soleh dan datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan nanti akan ada lagi contoh-contoh ciri-ciri manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan diri kita takwa. Cukup sekian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.